Kita baca Ibrani pasal yang ke-12. Kita baca ayat 1 sampai yang kedua. Ibrani pasal 12. Kita baca ayat 1 sampai yang kedua dengan suara yang keras. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang memiliki kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang menggugurkan kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan yang tertuju kepada Yesus yang membimbing kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang mengamalkan kehinaan, tekun memikul salib dan kita sediakan bagi kita yang sekarang duduk di Tuhan. Firman ini mengingatkan kembali kepada kita, setiap kehidupan kita semuanya ada dalam perjuangan, ya, perjuangan, dan di sini katakan supaya kita menanggalkan beban dosa yang selalu merentangi hidup kita masuk kepada hadirat Tuhan. Dan dikatakan ada di situ di garis merah ini, berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan Allah. Dan sekarang perlombaan ini yaitu kita lihat ya di Indonesia sekarang sudah lewat ya pot. Ya, saya lihat semuanya dari yang sehat sampai yang tidak sehat berlomba. Ya, saya lihat yang kakinya buntung, yang cacat, yang ini juga ikut berlomba, luar biasa, semangat banget ya. Saya baru sebulan hampir patah semangat. Padahal udah berangsur-angsur sembuh, ya. Ya, itu, ya. Tapi saya lihat yang olahraga itu semuanya, yang kakinya buntung bisa berenang, ya, yang nggak ada tangannya, semuanya mereka dengan sukacita, tidak terbeban dengan hal keadaan situasi tubuh mereka yang begitu luar biasa. Dan saya juga melihat itu dan saya tambah belajar juga supaya semangat saya bangkit terus, ya. Kalau penyakit ini harus ada semangatin gitu, ya. Dan dikatakan di situ dikatakan berlomba. Jadi perlombaan ini harus kita lakukan. Baik bukan di olahraga saja, tetapi kita yang mengikut Tuhan, kita berlomba-lomba untuk untuk bekerja di ladang Tuhan, untuk melakukan semua yang diinginkan Tuhan. Yaitu dikatakan ya menanggalkan dosa lah, menjauhkan segala dosa, segala kemalasan dalam beribadah, kemalasan dalam baca Alkitab, kemalasan dalam berdoa, ya. Di sini kita harus berlomba dalam doa kita, dalam baca firman Tuhan, dalam apa lagi, ya, supaya hidup kita dikatakan dengan tekun dan dengan tekun. Jadi tekun ini kita harus lakukan, ya, setiap waktu, supaya jangan gagal perlombaan kita itu seringkas di dalam nama Tuhan. Karena yang kita nantikan adalah mahkota yang daripada Tuhan, yang sudah disediakan bagi kita seringkas di dalam nama Tuhan. Nah, sebenarnya saya yang duluan sakit dari adik saya, ya. Saya kalau nggak salah hari Jumatnya itu hari Jumat ya Rona, ya. Bapak. Sabtunya adik saya masuk jam 6 atau jam 4 pagi masuk rumah sakit Hongkong Mulia yang ada di Romangun. Dia hamba Tuhan, pendeta umur 47 di gereja CWS yang ada di Senen, ya, Semati. Masuk jam 4 pagi, jam 7 innalillahi, ya, meninggal. Makanya sakitnya sakit jantung sama paru-paru basah. Nah, belum nikah, ya, dari dulu udah saya cakap nikah kamu kawin, tapi enggak juga, ya. Nah, langsung hari minggu pertama itu dikuburkan jam 12. Saya nggak bisa kan ke sini ibadah. Cuman malam Sabtu itu saya berangkat ke sana. Sebenarnya saya sudah bilang
nggak usah lah, ya udah meninggal mau diapain lagi ya. Kondisi saya kurang sehat, saya bilang, tapi keluarga menginginkan supaya saya melihat adik saya terakhir kali ya di Tuhan. Nah, lalu keluarga mengutus mobil Uber sini, sampailah jam 12 kurang seperempat. Nah, tanya Pak Manto nelfon biar saya yang ngantar. Oh, tanya lah. Saya bilang jangan terganggu besok ibadah kita. Ya, jangan terganggu Pak Manto. Saya bilang enggak apa-apa. Jadi mereka yang ngantar saya Pak Manto dengan mobilnya, sama Pak Yosef sama Pak Kris, ya, bapaknya Tessa. Jadi saya semangat lagi gitu, ya, puji Tuhan. Memang satu hari itu kepikiran terus ya. Saya sendiri kondisinya begini, saya duluan sakit ya, adik saya nggak lama ya, langsung. Ya, puji Tuhan, dan kami ke sana. Nah, sampai sana jam 2. Lalu keluarga semua sudah mau pada pulang. Abang saya, ada kakak saya. Langsung saya turun. Langsung waktu turun itu langsung drop. Udah mau jatuh saya. Nggak ada kekuatan kaki saya nih ya. Kaki kirinya itu langsung mau, kalau nggak dipegang Pak Mantu sama Pak Yosef, jatuh. Masuk ke rumah duka itu. Akhirnya terus kita berjalan sampai, dan akhirnya saya lihat ya, seumur-umur siapapun yang meninggal nggak pernah saya nangis. Mama saya meninggal dulu nggak nangis. Kira adik saya ini langsung saya teriak. Ya, saya sudah nangis. Tapi sebentar gitu. Puji Tuhan. Saya bilang kamu sudah berlomba dengan baik ya. Diakhiri dengan baik, dengan iman kepada Tuhan. Tidak sia-sia perlombaan itu, puji Tuhan. Jadi dia dari surga ya, luar biasa. Kemarin keluarga bilang, ini gimana pakaiannya, semua lemari udah bawa ke sini aja. Ya, adik saya itu lebih gede dari saya. Ya. Gitu kan, menepalai botak. Jadi orang bilang, ini kamu yang mana ini? Adiknya yang mana abangnya? Kalau kami jalan, ya dia udah botak, karena dia sekolah terus, ya, puji Tuhan. Jadi katakan di situ perlombaan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi dikatakan tertuju kepada Yesus Kristus, ya. Jadi kadang-kadang ya itu dikatakan dalam penyembahan juga memang harus begitu, tertuju. Yang seringkali banyak ya orang menyembah mulut tapi ya hati pikirannya ngawur kemana-mana ya. Jadi enggak hampa gitu penyembahannya. Kelihatan loh orang yang bawa pujian ya, kelihatan apa dia memang tertuju atau tidak ya. Jadi katakan tertuju, ya, tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi waktu kita menyembah, memuliakan, meninggikan nama Tuhan, tertuju kepada Yesus. Bayangkan Tuhan Yesus yang ada di surga sana, ya, supaya semua kepujian hormat bagi Tuhan dan tidak hampa pujian kita itu, dan Roh Kudus turun dan untuk mengurapi kita. Apa dikatakan? Itu dikatakan di dalam iman kepada Yesus Kristus, ya. Dan yang memimpin kita dalam iman kepada Yesus Kristus, ya, sempurna. Yang dengan mengabaikan dikatakan kesempurnaan, dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib, ya, ganti sukacita, ya. Jadi katakan enggak semua penyakit itu yang berbentuk salib, ya. Kadang penyakit itu dibuat sendiri. Nah, gini artinya nggak kontrol makanan. Saya itu memang begitu. Es itu paling. Ya, kalau enggak aku gede itu ya,
beli dari Padang, beli restoran itu sudah apa? Belajar pankreasnya agak bekerja. Nah, hanya timbul apa? Belajar pankreas itu adalah mengolah gula itu menjadi tenaga. Tetapi karena nggak berfungsi, akhirnya gula ketemu gula. Jadi akhirnya memang sebenarnya kalau gula 300 belum sih ya. Biasanya 500 ya. Cuman karena kondisi tubuh saya, fisik saya lemah. Ya, tensi saya 16, kolesterolnya 200. Tidak ini banget, memuncak begitu. Cuman karena kondisinya, nah itu lemah, itu, ya. Jadi katakan ini penyakitnya dibikin sendiri, ya, bukan datang dari percobaan, bukan, ya, mencobai, ya, mencoba sendiri, ya sadar, ya. Jadi ini suatu pelajaran bagi saya, supaya saya lebih lagi hati-hati. Umur udah 55, harusnya semua ada pencegahan, ya. Makanya dikatakan situ tadi, supaya semuanya itu sesuai dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, selama 1 bulan ini semuanya sistem terus, ya memang nggak enak, tapi mau sembuh nggak? Iya kan? Doa sih ya, tapi kita harus juga makanan kontrol, ya, semuanya. Nasi hanya 3 sendok itu kan, sendok nasinya. Aduh, ya, yang dalam bilang, kurang katanya. Udah kemudian aja. Cacingnya bilang kurang ya. Yang biasanya porsinya ke gunung tinggi, naik. Ya, makan saya pagi, siang, sore, makan terus. Ya, ada kontrol, ya. Melalui firman Tuhan itu memang kita harus mengkontrol. Jangan kita mentang-mentang hamba Tuhan, pendeta semua tancap baik kata orang sini. Ya, akhirnya apa? Kelenger, ya, di Tuhan, ya. Ini suatu pelajaran bagi saya supaya saya juga, dan bukan itu saja, dan juga saya mau ambil kesimpulan bahwa saya itu supaya sungguh-sungguh lebih lagi melayani Tuhan, ya. Nah ya, kalau kita buka bengkel pikiran udah nggak tertuju kepada Tuhan, terus saja, jangan munafik lah, nah, ya, nggak tertuju sudah, ya, udah capek kerja, akhirnya apa? Asal aja ibadah, ya, puji Tuhan. Tapi ini melalui hal ini, ya, diwajibkan saya berlomba bertekun lagi kembali supaya Allah berkarya dalam kehidupan kita. Jadi dalam perlombaan itu bukan asal, ya, ada peraturannya. Jadi supaya kita menjadi menang. Kalau kita asal saja ibadah kita kepada Tuhan, ya, tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa tertuju kepada Yesus Kristus, ya. Banyak orang Kristen yang dikatakan haleluya, puji Tuhan, tapi hati jauh, ya, hatinya jauh. Hanya mulut kita yang memuji, memuliakan Tuhan, ya. Seringkali kita katakan Tuhan Yesus hebat, dahsyat, luar biasa, tapi nyatanya hidup kita kosong, ya. Coba kalau kita lihat di sirkus, orang yang berjalan di tambang, ya, pakai satu bambu, dia bisa luar biasa, hebat kamu, dahsyat kamu, ayo, ya. Lalu yang berjalan itu dibilang gini, kalau kamu ngomong gitu, ayo ikut saya jalan. Oh, nggak mau, ntar dulu. Ya, takut, ya kan? Tapi ngomongnya tadi, hebat, mantap kamu, luar biasa. Ya, tapi ayo mau jalan nggak bareng? Oh, ntar dulu. Ya, tadi katanya kamu
bilang saya hebat. Sekarang saya ajak kamu nggak mau. Nah ini seringkali dalam kehidupan kita. Ya, kekarakan Tuhan luar biasa, tapi kita tidak benar-benar merasakan keluar biasaan Tuhan Yesus. Jujur aja, ya. Kita bilang Tuhan dahsyat, tapi tidak pernah kita rasakan kedahsyatan Tuhan Yesus. Ya, itu jujur aja. Ya. Di sini mari kita sekali belajar lagi, merasakan, menikmati kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan dikatakan sekarang memikul salib gadis sukacita yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Jadi katakan salib, ya, yang sering kita memang harus pikul salib setiap saat, setiap detik. Kalau enggak masuk nanti kuasa kegelapan. Jadi salib Kristus itu yang akan membungkus, menyelimuti kehidupan kita, supaya dikatakan yang melakukan perlombaan itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu. Ayat yang terakhir kita akan baca. Filipi pasal yang ketiga, ayat 14. Kita baca bersama-sama. Filipi pasal 3 ayat 14, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi kita tidak berjalan lagi. Ada kejadian, ku berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan, ku berjalan sampai ke kanan. Ganti, ku berlari ke kanan. Ya, ku berlari ke kanan, ku berlari ke kanan. Ya, terus kita berlari sampai kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya, hadiah yang daripada Tuhan, yaitu panggilan, bukan panggilan gembala atau pendeta atau pekerja atau teman, tetapi panggilan apa? Surgawi dari Allah yang dalam Kristus Yesus. Kalau semua demikian yang difirmankan Tuhan ada dalam hidup kita, maka semua yang kita lakukan dalam ibadah itu penuh dengan sukacita, karena kita dipanggil bekerja di ladang Tuhan, ya, bukan di ladang dunia. Di ladang dunia aja kita harus sungguh-sungguh, tepat waktu, ya, nggak bisa ngulur-ngulur waktu, ya. Kalau nggak kita di PHK, apalagi untuk Tuhan, ya. Jangan lagi berjalan, ya, jangan lagi berjalan di tempat, jangan lagi dikatakan. Pokoknya kita sekarang harus berlari. Wah, ya, puji Tuhan, berlari. Itu yang saya lihat yang nggak ada kakinya kayak pakai kursi roda berlomba. Wah, luar biasa semangatnya orang itu. Amin. Ya, maka dikatakan mereka hanya untuk memperoleh hadiah dunia, ya, yaitu piala atau piagam. Tapi kita enggak. Hadiah yang daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, hadiah yang daripada Yesus Kristus, yaitu dikatakan tertuju dan berlari kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, semua kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam masalah problema yang terjadi dalam hidup kita mau berlari kepada Tuhan, jangan kepada dunia ini, karena dunia tidak memberikan jawaban yang pasti. Tapi Yesus akan memberikan, bukan hadiah saja, semuanya Tuhan memberikan kalau kita memang tertuju kepada iman kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih yang berada dalam kehidupan kami. Ya, firman-Mu itu benar-benar tertanam dalam hati kami. Kami mau berlomba tertuju kepada Engkau dalam iman kepada Yesus Kristus. Perlombaan kami bukan berjalan di tempat, tetapi firman-Mu katakan berlari menuju kepada Engkau Yesus Kristus, dan Tuhan akan berikan hadiah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi tuntunlah kami iman pengharapan kami kepada Engkau. Dalam nama Yesus
Yesus kami.